Hai, kita kali ini bakal bahas partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Ini ada di kelas 9 semester 2 kurikulum K13. Apa itu partikel? Apa yang maksudkan dengan penyusun benda dan juga makhluk hidup? Partikel itu adalah bagian terkecil dari suatu materi yang masih mempunyai sifat materi itu. Materi yang dimaksudkan di sini itu berupa benda mati dan juga benda hidup. Benda mati itu contohnya adalah cahaya, air, tanah, dan lain-lain sebagainya. Sementara yang benda hidup itu dikenal juga dengan sebutan makhluk hidup. Makhluk hidup di sini itu berupa virus yang menjadi antara hidup dan tidak hidup ya. Tapi ada yang namanya bakteri, ada yang namanya jamur, ada yang namanya plantae atau dikenal juga dengan tumbuhan, dan juga ada animalia yang dikenal dengan hewan, dan manusia termasuk di dalamnya. Lalu benda mati dan benda hidup ini disusun sama partikel. Tapi partikel ini siapa? Nah, partikel ini berupa 3 bentuk. Ada yang kita sebut dengan 1 atom, 2 ion, 3 molekul. Oke. Apa itu atom, apa itu ion, dan apa itu molekul? Kita lanjut. Oke. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat dari unsur tersebut. Siapa itu unsur? Unsur itu mungkin kamu pernah dengar contohnya ya, saya kasih misalnya hidrogen, karbon, misalnya lagi besi, atau yang paling mungkin sangat familiar dalam kehidupan kita yang kita sebut dengan oksigen. Itu adalah unsur-unsur. Nah, unsur itu dibangun sama yang paling kecil yang kita sebut dengan atom. Ngebayanginnya sama kayak misalnya makhluk hidup, atau kita bilang misalnya lah manusia. Manusia disusun sama yang paling kecil yang disebut dengan sel. Nah, bagian terkecil dari unsur yang tadi saya sebutkan itu disusun sama yang paling kecil yang disebut dengan atom. Siapa saja unsur-unsur lainnya nanti akan kita bahas di belakang. Oke, lalu atom itu seperti apa? Kayak gimana ya? Saya nggak bisa bayangin nih. Nah, atom itu ada penemu-penemunya. Untuk memudahkan pengenalan terhadap atom, maka muncullah para pakar. Teori-teori dari mulai zaman baheula sampai zaman modern. Zaman baheula itu dulu ada yang Aristoteles, ada yang Demokritos, dan lain-lain sebagainya. Nah, teori atom mulai kembali bisa dibilang tuh diakui dengan dimulainya teori yang dikemukakan sama seorang bernama John Dalton. Nah, itu adalah gambar yang ada di pertama ini. John Dalton mengatakan bahwa atom itu, dia bikin teori bahwa atom itu adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Bentukan atom itu bulat seperti bola pejal. Jadi dia membuat suatu teori yang disebut sebagai teori bola pejal. Nah, teori bola pejal ini, kata teori selanjutnya yang dikemukakan oleh yang namanya Joseph John Thomson atau dikenal juga dengan J.J. Thomson, dia mengatakan bahwa si atom ini tuh nggak cuman suatu bola pejal yang keseakan-akan atau kesannya tuh kosong, tapi di dalam atom ini ada suatu muatan, disebutlah sebagai muatan positif dan disebutlah sebagai muatan negatif. Muatan positif dan muatan negatif ini ada yang dia sebut sebagai elektron. Elektron itu siapa? Yang dia kenalkan dengan muatan negatif. Dia sebut bahwa elektron itu adalah muatan negatif. Dan dia gambarkan elektron itu seperti roti pada kismis. Lalu muncul teori berikutnya. Dia bilang begini, oh, elektron itu adalah muatan negatif. Positif ditemukan sama seorang yang bernama Eugene Goldstein. Goldstein ini mengemukakan tentang bahwa ada yang bermuatan positif yang dikenal dengan sebutan proton. Jadi proton ini ditemukan oleh si Goldstein.
Lalu muncullah pakar selanjutnya yang disebut dengan Ernest Rutherford. Nah, Ernest Rutherford ini mengatakan bahwa di dalam atom ada dua bagian, ada di sebelah dalam dan di sebelah luar. Di sebelah dalam dia sebut inti. Nah, inti ini dia bilang ditempatin sama yang muatan positif. Jadi di dalam ini muatan positif. Sementara di luar itu ada muatan negatif atau yang tadi kita sebut sebagai elektron. Nah, muncullah teori pakar lainnya yang disebut sebagai James Chadwick. James Chadwick bilang bahwa nggak cuma ada muatan positif, nggak cuma ada muatan negatif, tapi ada juga yang muatan netral, dia bilang. Nah, dia kasihlah nama yang disebut dengan neutron. Tuh. Nah, Niels Bohr bilang si muatan negatif ini dan muatan positif dengan juga muatan netral itu menempati ruang-ruang yang ada. Seperti yang dimuatkan sama Rutherford, dia bilang bahwa positif itu ada di sebelah dalam. Di sebelah dalam ini disebut dengan inti atom atau disebut juga dengan nukleon. Mirip-mirip sama nukleus kalau di sel. Ya, jadi nukleon. Nah, sementara di sebelah luar itu ditempati sama muatan negatif atau yang dikenal dengan elektron. Yang menempati negatif ini daerahnya disebut dengan kulit atau dikenal juga dengan orbit. Di sebelah dalam itu nggak cuma tempatin sama yang namanya muatan positif, tapi ditempatin juga sama yang namanya muatan netral atau neutron tadi. Lalu muncullah model atom yang disebut dengan mekanika kuantum yang mengatakan bahwa ada suatu reaksi di mana ada yang membentuk yang kita sebut dengan nantinya konfigurasi elektron. Apa tuh konfigurasi elektron atau saya singkat dengan sebutan KE dari singkatan konfigurasi elektron. Seperti apa dia? Selanjutnya, sebelum itu kita mau bilang dulu bahwa atom itu disusun sama 3 hal. Yang pertama itu adalah proton atau dengan muatan positifnya. Lalu yang kedua ada neutron dengan muatan netral dan ini berada di inti atom. Sementara yang ketiga itu adalah elektron dengan muatan negatif ditempati ditempati di kulit atau orbit. Nah, jadi ini ceritanya adalah proton yang merah. Yang hijau adalah neutron, sementara yang dilingkari pada posisi kuning ada 3 lingkaran kuning itu adalah kulit atau orbit dan di sana ditempati oleh yang namanya muatan negatif atau elektron. Jadi inilah model atom yang dikenal hingga masa kini, gitu ya. Lanjut. Nah, tadi kan kita udah sempat bahas ya tentang yang namanya unsur. Unsur itu disusun sama yang paling kecil yang disebut dengan atom. Nah, saya mau kenalkan dengan yang namanya tabel SPU atau tabel sistem periodik unsur. Tabel ini siapa lagi yang nemu ini? Tabel ini tuh cukup banyak pakar dan yang paling terkenal itu adalah teori yang dikemukakan oleh Dmitri Mendeleev. Ya, dia yang paling terkenal dengan teori-teori yang ada di tabel SPU ini. Nah, tabel ini punya 2 golongan. Ada yang namanya golongan A dan juga ada golongan B. Golongan A dikatakan sebagai golongan-golongan utama, sementara golongan B adalah golongan-golongan tambahan atau dikenal dengan transisi. Sebenarnya golongan B itu perkembangan dari apa yang ada di A. Cuma yang ada di A cukup unik. Ada di sana golongan logam, ada di sana golongan gas, ada di sana non logam gitu ya. Nah, nanti ada yang kita sebut dengan nanti angka 1, 2, 3 hingga 8 itu penomeran terhadap jenis-jenis atau tipe-tipe yang ada di dalam unsur tersebut. Ya, misalnya contoh nih di golongan 1A itu adalah golongan alkali misalnya. Nah, kalau di golongan 2A misalnya disebut dengan alkali tanah. Atau misalnya golongan 8A yang paling ujung itu dikenal dengan gas mulia. Sementara yang di golongan 7A misalnya itu adalah golongan H+.
halogen. Nah, tadi saya bilang sama kamu bahwa golongan B itu adalah golongan-golongan transisi atau golongan-golongan tambahan. Perbedaannya itu ada dengan golongan A. Apa itu? Bahwa kalau di golongan transisi itu benar-benar semuanya adalah golongan-golongan logam. Jadi nggak ada di sana golongan non-logam. Jadi benar-benar misalnya contoh nih, saya ambil 1 atau 2 deh. Itu adalah Cu misalnya, golongan tembaga. Atau misalnya Fe. Fe itu bahasa Indonesianya besi. Kalau dalam bahasa ininya diambil ferrum ya, bahasa Latin gitu ya. Terus di sini ada warna-warna tersendiri tuh untuk membedakan tipe-tipe unsurnya. Nah, ini di bawahnya yang ini ya, ceritanya nih yang ini nih, itu ada lactanida atau actinida. Itu adalah golongan yang sebenarnya masuk ke dalam golongan B. Itu berada di bawah scandium sama yttrium. Nah, ini adalah golongan pada B. Cuma kok kenapa ditaruhnya di bawah? Jadi untuk memperkecil ruang agar tidak terlalu lebar, sehingga ditaruhlah di bawah. Tapi ini ceritanya masuk ke dalam sini gitu. Selain daripada itu, golongan B itu punya perbedaan lagi dengan golongan A. Bahwa golongan B itu mempunyai titik kekerasan, titik leleh, titik didih yang relatif tinggi dibandingkan golongan A. Yang kemudian berikutnya adalah bahwa untuk golongan B itu rata-rata itu banyak diantaranya membentuk senyawa-senyawa yang berwarna. Jadi misalnya kayak Fe, dia bisa berwarna bukan kebiruan ya, tapi dia berwarna merahan gitu. Misalnya yang tergolong pada planet Mars yang berwarna merah, karena memang di sana ditempatin oleh besi yang cukup tinggi gitu ya. Itu untuk pembahasan tipe-tipe golongannya. Jadi kita bahas bacanya itu ke kanan itu golongan. Nah, ini golongan 1A, golongan 2A sampai kepada golongan 8A. Yang di tengah-tengah ini adalah golongan B. Nah, terus itu bacanya ke samping golongan, tapi kita di bawah juga baca ke bawah. Ke bawah itu dibacanya dengan periode. Seperti apa periodenya? Itu diberikan penomoran. Jadi yang paling atas, yang paling tertinggi itu atau tangga tertinggi itu adalah periode 1. Periode 2 itu turun ke bawahnya. Jadi ada berapa periode? Ada 7. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau berilium misalnya pada golongan 2A, itu berilium bukan jadi periode 1, dia bacanya periode 2 karena dia berada di bawah tangganya hidrogen. Jadi dia tetap masuk dalam golongan 2 sama dengan litium gitu nih. Dan begitu juga pada golongan-golongan selanjutnya. Jadi bacanya anak tangganya dari atas, bukan bacanya dari anak tangga tertinggi dari setiap golongan, nggak gitu ya. Nah, terus di masing-masing ini ada angka. Angkanya itu apa? Nah, saya mau bahas nih. Ada namanya nomor atom dan ada namanya massa atom. Saya ambil 2 aja ya. Kita bacanya dengan nomor atom disebutnya dengan simbol Z. Kadang-kadang bertukar-tukar sih. Ada yang bilang itu Z itu nomor atom, ada juga yang bilang Z itu massa atom atau nomor massa. Kebalik-balik lah ya. Terserah mau yang mana. A boleh sebagai nomor atom, A juga boleh sebagai nomor massa. Tapi salah satu menjadi nomor atom dan yang lainnya menjadi nomor massa. Jadi kalau A kamu sebut dengan nomor atom, berarti Z bisa disebut sebagai nomor massa. Sebaliknya, kalau Z kamu sebut dengan nomor atom, berarti A sebagai nomor massa. Sementara X itu adalah menerangkan tentang lambang unsur. Lambang unsur seperti apa? Yang tadi misalnya hidrogen gitu ya. Misalnya lagi B boron, atau misalnya N nitrogen, atau misalnya S sulfur dan lain sebagainya. Itu disimbolkan dengan X gitu. Nah, saya ambil balik ke tabel sistem periodik unsur. Di tabel sistem periodik unsur ini ada yang namanya nomor atom sama nomor massa. Yang manakah nomor atom, yang manakah nomor massa? Nih saya gedein dulu. Dia kelewatan. Nah, nih ya, kita ambil yang paling atas deh, yang paling sederhana nih. Ya, X-nya kita sebut dengan H. H itu adalah simbol dari hidrogen. Kok pakainya simbol H, nggak pakai simbol yang lain?
itu sudah ada tata penamaan atom. Nah, itu teorinya panjang banget. Gak mungkin lagi saya bahas di sini. Habis tuh durasi waktu, ya kan? Nanti kapan-kapan akan saya bahas lagi, oke? Jadi kita ini dulu lah, sederhana dulu aja. Jadi H itu adalah nama unsur untuk hidrogen. Di sebelah kiri itu bisa dilihat, ya, itu ada nomor 1. Di sebelah kanan itu ada 1,008 nih kalau digedein sebenarnya. Nah, sebenarnya itu 1,00000 itu masih panjang banget. Cuma disederhanakan biar nggak terlalu lebar. Si angka 1 ini itu menerangkan nomor atom, atau misalnya kita pakai tadi ada A atau Z. Terserah nih kamu pakai apa. Misalnya kita bilanglah A itu adalah nomor atom. Sementara Z itu adalah nomor massa. Nah, ceritanya A ini adalah nomor atom. Jadi 1 itu adalah nomor atom. Sementara 1,008 itu adalah massa atom atau Z. Nah, tapi karena misalnya nanti kita mau pakai 1,008, kita pembulatan jadinya. Ketika di belakang koma itu tidak lebih daripada 5 atau lebih sama dengan 5, itu kita tidak perlu lakukan pembulatan. Tidak perlu membulatkan dalam artian dia angkanya jadi sama dengan yang di depannya. Tapi kalau di belakang koma itu ada lebih dari sama dengan 5, misalnya 1,5. Nah, itu bisa kita bulatkan dengan angka 2. Nah, sementara kalau misalnya kayak gini 1,0 itu kan kurang dari 5 ya. Jadi kita bulatkan dengan angka 1. Begitu juga misalnya untuk nomor-nomor atom yang lain. Misalnya saya ambil nih berilium. Berilium itu nomor atomnya 4 nih A-nya. Sementara 9,012 si Z itu sebagai nomor massa. Karena dia 9,012 di belakang koma itu kurang dari 5, maka kita bulatkan dengan nilai 9. Sementara kalau kayak gini nih, ada titanium Ti, itu di nomor massanya itu 47,88. Berarti kita bulatkan menjadi 48. Seperti itu. Nah, jadi di dalam tabel SPU itu ada nomor atom dan nomor massa. Nah, sebenarnya masih ada angka-angka lain loh kalau mau lihat tabel sistem periodik unsur yang sangat lengkap. Tapi itu juga kita akan sangat lama. Jadi kita mau pakai ini karena berhubungan sama materi kita. Jadi saya kenalkan dengan yang namanya nomor atom sama nomor massa. Terus, nomor atom atau A itu menjelaskan proton dan menjelaskan elektron. Menjelaskan apa? Jumlah. Jadi, angka yang tadi saya ambil tadi misalnya hidrogen. Dia punya nomor atom 1. Ketika nomor atomnya 1, berarti protonnya ada 1. Elektronnya ada 1. Jadi, begini maksudnya. Kalau si protonnya 1, elektronnya 1, berarti plusnya 1, negatifnya 1. Kalau plus kita tambahin dengan minus, ibaratnya 1 plus dikurang 1 minus. Berarti kan sama dengan 0. Ini berarti atom dalam kondisi netral gitu. Jadi semua benda baik makhluk hidup dalam artian manusia misalnya, atau misalnya benda mati misalnya air, itu aslinya adalah unsur-unsurnya, pembangunnya adalah unsur-unsur yang sifatnya netral. Tapi si benda itu bisa berubah jadi tidak netral, bisa jadi benda yang bermuatan listrik. Apalagi tuh? Nah, itu akan kita bahas lagi di belakang, oke? Nah, sekarang saya mau kenalkan dulu, kan tadi sempat saya sebutin tuh ada namanya konfigurasi elektron. Apa itu yuk? Nah, saya jelasin dulu lagi-lagi ya yang lainnya. Nah, ada tadi namanya nomor massa. Nomor massa atau dalam hal ini Z itu sebenarnya menghitung berapa yang namanya neutron. Kan tadi kita ada 3 bagian isi atom. Ada namanya elektron, ada namanya proton, ada namanya neutron. Pertanyaannya, berapa neutron? Nah, neutron adalah nomor massa, berarti Z misalnya, dikurangi dengan nomor atom. Boleh diganti nomor atom menjadi proton atau diganti menjadi elektron. Tadi misalnya si hidrogen, dia punya nomor atom 1, punya nomor massa 1,008. Karena di belakang koma kurang daripada 5,
maka dia kita katakan nomor masanya 1. Berarti Z-nya 1, A-nya 1. 1 dikurang 1, masa iya 1? Ya 0 ya kan? Nah, neutronnya itu 0. Gitu. Jadi neutron itu diperoleh dengan cara nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Kayak gitu. Oke? Jelas? Jelas lah. Lanjut. Nih, kita masuklah dengan konfigurasi elektron. Apa itu konfigurasi elektron? Gimana ya saya bahasnya mulainya? Oke, kita balik lagi dulu sedikit ke teorinya si Niels Bohr. Niels Bohr bilang bahwa di dalam itu namanya inti atom, di luar itu namanya kulit. Inti atom ditempati sama muatan positif, proton ditempati sama muatan netral, neutron, dan ditempati sama cuma 2 ya. Ditempati oleh namanya elektron atau muatan negatif. Nih kita ambil. Ngebayanginnya adalah, tahu matahari dong? Tahu lah. Matahari itu sama kayak ngebayangin inti. Inti ini dikelilingin sama planet. Nah, kelilingnya si planet ini disebutkan dengan orbit, atau kalau di atom tadi kata Niels Bohr adalah kulit. Cuma ya, misalnya planet pertama kan dalam tata surya kita kan Merkurius, berarti orbit pertama tempatnya sama Merkurius. Nah, ada planet kedua yang disebut dengan Venus. Nah, Venus itu tidak menempati orbit yang sama atau tidak menempati kulit yang sama dengan Merkurius. Tetapi dia ada di orbit belakangnya Merkurius. Berarti ada lingkaran atau orbit lain. Nah, inilah Venus. Terus di planet ketiga tempatin sama yang namanya bumi atau Earth kita ya kan, tempat kita bersinggah dan hidup. Di situ bumi ini nggak berada di tempat yang sama dengan Merkurius ataupun ke Venus, tapi dia berada di orbit lain, yakni orbit ketiga yang disebutlah tadi dengan bumi. Begitu juga untuk planet Mars, planet Jupiter, sampai ke planet paling terakhir yang sudah ditutup dengan Neptunus. Setiap satu planet itu menempati satu orbit yang berbeda dengan planet-planet lain. Jadi gak ada ceritanya planet menempati satu tempat yang sama. Kalaupun ada benda-benda angkasa lain, itu tidak disebut planet, karena planet hanya buat tempati oleh satu tempat pada satu orbitnya. Si atom itu punya kulit yang gak cuma satu. Ada sih yang satu, tapi tergantung tipe unsurnya. Dengan nanti ada nomor atomnya. Loh, maksudnya apa? Nah, inilah yang mau saya bahas. Ya, disambungkan menuju ke konfigurasi elektron. Nih, kamu bisa lihat nih gambar yang ada di sini. Oke, gambar ini menjelaskan ada yang namanya kulit K, ada yang namanya kulit L, ada yang namanya kulit M. Kulit K itu anggapannya adalah orbit pertama. Nih. Kulit B itu adalah orbit kedua. Kulit C adalah orbit ketiga. Nah, gini maksudnya. Kok pakainya kulit K? Jadi K itu sebagai kode atau penunjuk. Saya ambil nih. Ini ceritanya adalah ada proton, ada misalnya neutron, ya kan? Nah, ada kulit. Nah, ini ceritanya adalah ada elektron. Elektron ini itu di satu kulit berapa jumlahnya? Itu beda-beda. Kalau di kulit pertama, elektronnya itu hanya boleh 2. Boleh kurang dari 2, boleh. Lebih dari 2, enggak boleh. Nah, di kulit kedua itu ada 8 elektron ceritanya. Boleh kurang dari 8, boleh. Lebih dari 8, enggak boleh. Di kulit ketiga itu ada yang namanya kulit
Lm itu hanya boleh tempati oleh 18 elektron. Boleh kurang dari 18, boleh, tapi maksimal 8. Kalau lebih dari 8 atau dalam hal ini 9, 10, apalagi lebih dari 18, itu harus memasuki kulit selanjutnya. Apa maksudnya? Ntar saya terangin ya. Terus di kulit keempat, nah tadi kan kulit pertama itu ceritanya K, kulit kedua itu ceritanya L, kulit ketiga itu ceritanya M, kulit keempat itu N menurut abjad ya. Nah kulit N, kulit keempat itu ditempati oleh 32 elektron. Kulit kelima ditempati oleh 50 elektron. Sampai selanjutnya. Terus gimana tahu kok bisa jadi 2? Tuh. Kok 8, kok 18, kok 32? Gimana caranya? Maka ada rumus. Rumusnya adalah 2n kuadrat. Oke, 2n kuadrat. Yuk, cus kita hapus dulu ya biar nggak pandek di dalam. 2n kuadrat ini adalah rumus yang kamu gunakan untuk menentukan jumlah kulit. Jumlah elektron pada kulit. Maksudnya seperti apa? Misalnya K adalah kulit pertama, berarti kulit ke-1. Berarti itu mengartikan N-nya sama dengan 1. Kalau kita pakai rumus 2 pangkat N2, berarti 2, N-nya ganti 1, 1-nya dikuadratkan. 1 dikuadratkan sama dengan 2. 1 sama dengan kuadrat itu 2. 1 dikuadratkan sama dengan 1. 1 dikali 2 sama dengan 2. Itu makanya kulit K maksimalnya 2. Kalau L berarti sama dengan kulit kedua, N-nya sama dengan 2. Berarti ganti N-nya jadi 2. N-nya diganti 2, 2-nya dikuadratkan. 2 dikuadratkan kan 4. 4 dikali 2, 8. Makanya kulit kedua menjadi 8 maksimal. M adalah kulit ketiga. Berarti N-nya sama dengan 3. 2. Si N ganti 3, 3-nya dikuadratkan sama dengan 9, 9 dikali 2 sama dengan 18, berarti N sama dengan 18. N itu jumlah kulit keempat, berarti N sama dengan 4. 2, N-nya diganti 4, 4-nya dikuadratkan sama dengan 16 kali 2 sama dengan 32. Terakhir deh ya. O ya, O itu adalah kulit kelima. Kulit kelima berarti N-nya 5. 2, N-nya diganti 5, 5 dikuadratkan sama dengan 25. 25 dikali 2 sama dengan 50. Itu makanya tadi saya bilang bahwa elektronnya ada 50. Jadi itu dipakaikan dengan rumus 2n kuadrat. Jelas? Terus kulitnya siapa nih ngomongin? Ya kulitnya unsur, tetapi masing-masing unsur itu berbeda-beda kulitnya, tergantung kepada nomor atom. Bagaimana maksudnya? Yuk. Ya, saya ambil. Sebentar. Oke, kita ambil contoh ya Bapak Ibu ya. Mulai dari yang paling kecil dulu. Kita ambil tadi H ya. Kita ambil H. Oke, H tadi nomor atomnya 1. Massa atomnya 1. Yang kita pakai untuk membentuk konfigurasi elektron adalah dengan jalan menggunakan nomor atom. Oke, nih X tadi kan ada simbol X, A dan Z. A tadi kita bilang untuk menentukan nomor atom, Z untuk menentukan nomor massa. Oke,
ganti X-nya jadi H, ganti nomor atomnya jadi 1, nomor masanya tadi 1,008 atau sama dengan 1. Lalu untuk menentukannya berarti proton sama dengan 1, elektron sama dengan 1, neutron dihasilkan dari A dikurang Z, berarti Z dikurang A, maaf, karena Z tadi menjelaskan nomor massa dikurangi nomor atom, berarti 1 dikurangin 1 sama dengan 0 gitu. Nyambung gak nih? Nyambung ya, mudah-mudahan. Maka kita akan membentuk atom dari hidrogen. Ambil inti atom, dia bilang protonnya 1, berarti tulislah, gambarkanlah dengan positifnya 1 karena proton simbolnya positif. Neutron kan 0, berarti nggak usah. Masuklah di kulit karena ditempatin oleh elektron. Karena di situ elektronnya 1, berarti di sini 1 gitu. Kulit K hanya boleh ditempati oleh 2 karena kebetulan elektronnya cuma 1 kurang dari 2, ya udah selesai. Maka konfigurasi elektron begini, K itu 1 gitu. K itu maksudnya apa? Kulit pertama si K, nah ditempatin oleh 1 doang. Inilah konfigurasinya. Sesederhana itu. Ambil lagi yang lain ya. Oke, kita ambil yang lain. Kita hapus dulu ya Bapak Ibu ya, biar nanti nggak bingung. Oke, next ya. Kita ambil contoh lainnya ya. Apa nih mau kita ambil nih? Ambil lah yang Mg ya, Mg itu bacanya adalah magnesium. Oke, magnesium. Kalau diperbesar ceritanya itu ada 12 ya. Ntar nih, aduh, kita hapus dulu ya. Dulu nih. Nah, Mg itu ceritanya kalau diperbesar itu nomor atomnya 12 ya nih kan. Terus nomor masanya 24,305. Nah, kita ambil deh tuh. Kita pindahin ke sebelah. Ya. Magnesium, X-nya ganti Mg, simbolnya magnesium. Dia bilang nomor atomnya tadi 12, massa atomnya 24, karena di belakang komanya kurang dari 5 ya cukup deh 24 aja. Oke. Nah, sekarang gimana nih konfigurasi elektronnya si magnesium? Maka balikin dulu, nomor atom menjelaskan berapa jumlah proton dan berapa jumlah elektron, sama. Jadi kalau nomor atomnya 12 ya berarti protonnya 12, elektronnya 12, N-nya 24 kurang 12 sama dengan 12. Karena 12 itu banyak, ceritanya lebih dari 1 dan 2. Maka kita buat gambarnya mudah, 12 positif dan 12 neutron itu berada di inti, dikelilingin oleh orbit atau kulitnya ditempatin sama elektronnya 12, di sini 12 langsung nggak boleh. Kenapa? Karena kulit pertama hanya boleh ditempatin oleh 2 elektron menurut aturan. Berarti taruhlah 2 elektron, karena ada 12 elektron yang baru ditulis itu 2, berarti masih ada 10. 10-nya dikemanain? Masuklah ke kulit kedua atau kulit L. Kulit L-nya itu maksimal 8. Boleh 10? Enggak boleh.
Kurang dari 8 boleh, lebih dari 8 nggak boleh. Berarti taruhlah 8 elektron, nggak perlu saya gambarin 8 elektron ya, cukuplah tulis 8 elektron seperti ini sudah menggambarkan. Berarti dari 10 kurang 8 sisa 2. 2-nya kemana? Berarti masuklah ke kulit ketiga. Kulit ketiga tulislah 2 elektron ceritanya. Terus udah habis. Berarti konfigurasi elektronnya magnesium ada 3 kulit. Kulit K, kulit L, sama kulit M. Berarti tulisannya kulit K adalah 2, kulit L adalah 8, kulit M adalah 2. Berarti ini adalah konfigurasinya 282. Jelas? Jelas, mudah-mudahan. Satu lagi ya, satu lagi yang agak lebih banyak kita pakailah dengan misalnya mana ya, tellurium nih ya, coba digedein ya. Tellurium itu punya nomor atom 52, massa atomnya 127,6. Tuh kalau misalnya nggak hafal gimana? Pasti dikasih tahu kok, tenang aja. Ya, kita masuk ke berikutnya. Tellurium dengan simbol Te itu punya nomor atom tadi 52. Nomor atomnya tadi 100. Aduh, kan saya lupa deh. 127,6. Karena di belakang koma ada 6 dan itu lebih dari 5, berarti 127,6 jadi 128. Berarti protonnya ingat sama dengan nomor atom sama dengan elektron ya. Berarti protonnya 52, elektronnya 52. Neutronnya adalah 128 kurang 52 sama dengan 76. Maka untuk menggambarkannya adalah 52 positif dengan 76 neutron dikelilingin oleh kulit pertama hanya boleh 2, kulit kedua ditempati oleh hanya boleh 8, berarti taruhnya 8. Tadi kan 2 tambah 8 10 masih kurang dari 52. Ingat elektronnya 52, berarti 2 tambah 8, kulit ketiga hanya boleh 18. Nah itu bisa, coba aja dijumlahin, 18 tambah 8 tambah 2 itu 28, berarti masih kurang dari 52. Tulislah tuh kulit ketiga 18 elektron. Kulit ketiga itu 32 elektron. Coba sekarang 32 elektron, kulit keempat ya 32 elektron, coba jumlahin. Tadi kan 28 ya, 28 tambah 32 kira-kira berapa ini? 0, 1, ini 60. Berarti nggak boleh nih ya, berarti kita coret karena dia ceritanya kurang dari udah lebih daripada 52. So kita pakai dengan 52 dikurangi 28 untuk tahu berapa jumlah elektron lagi yang harus dituliskan. Berarti 2 dikurang 8 berarti kan 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Jadi ada sisa 24 elektron yang belum kita tulis karena kulit ketiga adalah kulit keempat adalah 32 dan 32 itu 24 nggak sama, berarti nggak boleh dia bilang tulisnya kan tadi ada saya sebutin ya, tidak kurang dari 32 boleh tulis, boleh tapi maksimal 8 atau nilai di belakangnya. Nilai belakang itu apa? Jadi boleh ditulis dengan 8, 18, 32, 50. Jadi sejumlah elektron yang sama dengan kulit selanjutnya. Jadi 24 kan sama 18 itu masih bisa tuh.
tulis nih. Maksudnya gimana sih? Jadi kulit selanjutnya itu harus sama dengan kulit sebelumnya. Kalau nggak sama dengan 18 berarti sama dengan 8. Kalau nggak sama dengan 8 berarti kurang dari 8 boleh. Tapi maksimal 18. Kalau misalnya kulit keempat kita isi di 32, terus selanjutnya itu nggak mencapai 50, maka kulit selanjutnya kalau misalnya 40, berarti boleh kita tulis sebanyak 32. Jadi harus sama dengan kulit sebelumnya. Gitu. Jadi 24 ini kan masih lebih tinggi daripada 18. Nah, 18 tulis di sini. Sisanya 24 kurang 18. 24 kurang 18 itu berapa? 6. Nah, 6 itu kurang dari 8. Boleh? Boleh. Berarti 6 elektron. Berarti konfigurasinya tellurium bagaimana? Berarti konfigurasi elektron itu ditempatin oleh 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada K, L, M, N, O. Di mana ada 2, 8, 18, 18, dan 6. Inilah konfigurasi elektronnya untuk tellurium, begitu. Nah, saya mau jelasin bahwa tabel LSPU ini dengan konfigurasi elektron akan berhubungan, yakni menentukan berapa dia masuk ke periode berapa dan dimasukkan ke dalam golongan berapa itu udah teratur. Nah, gimana caranya? Jadi, jumlah kulit itu akan menunjukkan periode, sementara elektron pada kulit terluar. Elektron pada kulit terluar itu maksudnya elektron yang pada kulit terakhir. Kulit terakhir ini kan kalau di tellurium itu kan O. Di O itu ditempatin sama 6. Maka begini maksudnya. Jumlah kulit akan menjelaskan berapa periode. Periode itu jumlah kulitnya adalah untuk tellurium ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka tellurium itu berada di periode kelima. Sementara jumlah elektron pada kulit terluar akan menunjukkan dia masuk dalam golongan berapa. Karena di kulit terluarnya tellurium ini adalah 6, berarti dia masuk ke dalam golongan ke-6. Gitu. Coba buktikan. Ya. Tellurium itu masuk kepada periode kelima tadi. Ya, karena kulitnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nih, tuh. Terus dia kulit terluarnya 6, menunjukkan dia golongan ke-6 tuh. Tadi ada contoh lain loh ya, saya bilang misalnya mana ya? Aduh, mana aduh. Kenapa dia titik-titik melulu? Sedih. Saya hapus dulu ya. Nah, nih. Tadi kan saya sebutin tuh hidrogen itu kulitnya 1 tadi tuh, inget gak tuh? Elektron terluarnya juga cuma 1, berarti dia periode 1 golongan 1 karena jumlah kulitnya cuma 1, berarti dia periode 1 tuh. Terus dia golongan 1 karena kulit terluarnya hanya cuma punya 1 dan dia cuma 1 tuh, dia golongan 1 gitu. Terus satu lagi nih, saya ambil contoh lagi tadi adalah magnesium. Magnesium dia punya kulit 3 nih. 1, 2, 3 KLM. Berarti dia periode ketiga. Kulit terluarnya, elektronnya itu ada 2. Berarti dia golongan 2. Tuh, ya lihat deh. Tadi mana ya si magnesium? Magnesium dia kulit terluarnya ada 2. Berarti dia golongan 2. Dia kulitnya ada 3. Berarti dia periode ketiga. Tuh, ya kan? Gitu. Jadi menjelaskan apa itu periode dan apa itu golongan itu dibentuk dengan jalan konfigurasi elektron dengan catatan menggunakan maksimal elektron. Diingat
Jumlah kulit pertama maksimal 2, ya, jumlah kulit kedua maksimal 8, jumlah kulit ketiga maksimal 18. Kalau tidak mencapai 18, maksimal hanya boleh 8. Kalau misalnya kulit selanjutnya itu adalah 32, dia mencapai, tapi ternyata kulit selanjutnya itu kurang dari 32, berarti samakan dengan 18. Kalau nggak sama dengan misalnya nilai di kulit selanjutnya itu tidak mencapai 18, misalnya 17, berarti maksimal hanya boleh 8. Kayak gitu. Jadi harus sama dengan kulit-kulit sebelumnya. Seperti itu cara menentukan pembuatan konfigurasi elektron. Selanjutnya kita akan membahas tentang ion. Ion tuh apa? Tadi kan sempat saya sebutin tuh. Ingat gak tuh bahwa ada atom yang tidak netral, ada atom aslinya awalnya tuh benda itu netral tapi dia bisa tidak netral, yakni dia menjadi benda-benda bermuatan positif dan negatif. Positif dan negatif itu menunjukkan dia itu berarti benda bermuatan listrik. Apakah benda bermuatan listrik itu dikenal dengan sebutan ion. Apa itu ion dan seperti apa menunjukkan ion itu? Supaya nyambung, kita akan masuk di sesi selanjutnya. Untuk kali ini kita cukup dulu sampai di konfigurasi elektron dulu. Saya berharap kamu ngerti dengan apa yang saya jelaskan kali ini ya. Nah, kita akan ketemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa subscribe ya. Dadah.